Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Pasti semangat tentunya. Anak-anak, setelah kalian libur lama, sekarang kita mulai pelajaran lagi hari ini. Hari ini waktunya pelajaran bahasa Indonesia, dan yang mengajar kalian masih tetap seperti waktu kelas 1 dulu, yaitu Bapak Marzuki. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi hari ini yaitu berita hari ini. Tentunya pada materi hari ini kita akan membahas masalah berita. Sudah tahu kan maksud berita itu apa? Nah, tentu kalian masih ingat masalah berita. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan berita. Dan kita selalu mendengarkan dan melihat berita. Baik, berita itu kita dapatkan dari media, koran, majalah, televisi, maupun radio. Ada berbagai peristiwa yang disajikan dalam berita. Ada peristiwa yang dapat membuat kamu tersenyum, tertawa, terharu, bahkan menguras air mata. Kira-kira berita apa yang sudah kamu dapat hari ini? Tentunya banyak kan? Karena libur sekian lama, jadi kamu pasti mendapatkan berita yang berbagai macam. Ada yang berita sedih, berita senang, bahagia, terharu, dan semua peristiwa dalam berita itu pasti ada atau pasti kamu alami pada saat liburan dan pada saat belajar daring di rumah itu. Sekarang materi yang pertama yaitu menentukan unsur-unsur berita. Dalam membuat berita, kita harus mengenal yang namanya 5W ditambah 1H. Nah, itu adalah rumus dalam membuat berita 5W 1H. Kira-kira apa saja 5W 1H? Itu bukan hanya bacaan atau apa, tapi itu adalah rumus dalam membuat berita. Sekarang, unsur 5W ditambah 1H dalam sebuah peristiwa atau sebuah berita, yaitu yang pertama, what. Artinya apa? Kemudian, who, artinya siapa? When, artinya kapan? Where, di mana? Why, mengapa? How, bagaimana? Nah, itu semuanya kan dari unsur 5W. What, who, when, where, why, ditambah 1H yaitu how, bagaimana. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu mengenai 5W ditambah 1H. Yang pertama yaitu what. Yang maksudnya yaitu unsur berita mengenai apa peristiwa yang diberitakan. Jadi itu harus ada, harus kita tanyakan dalam setiap berita itu. Yang kedua, who, yaitu siapa. Unsur dalam berita mengenai orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. When, yaitu kapan, yaitu unsur berita mengenai informasi waktu peristiwa yang diberitakan. Kapan berita itu terjadi. Nah itu. Kemudian where, di mana, yaitu unsur berita mengenai tempat peristiwa yang diberitakan, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Nah itu pasti, pertanyaan seperti itu pasti ada dalam berita. Kemudian why, yaitu mengapa, yaitu unsur berita mengenai sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa yang diberitakan. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa? Nah, mengapa itu pasti selalu ada dalam pertanyaan. Kemudian yang terakhir yaitu how. How yaitu bagaimana. Yaitu unsur berita mengenai detail atau kronologis peristiwa yang diberitakan atau akibat peristiwa yang terjadi. Nah, bagaimana kronologinya? Bagaimana detail peristiwa itu kok bisa terjadi? Nah, itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yaitu yang B, meringkas dan menyimpulkan berita. Dalam
meringkas dan menyimpulkan berita ada dua, yaitu yang pertama meringkas berita, yang kedua yaitu menyimpulkan berita. Nah, ini masih berhubungan dengan berita. Nah, sekarang kita meringkas. Meringkas yaitu menyajikan sebuah peristiwa hanya dalam bentuk hal-hal pokok. Jadi, kalau kamu disuruh menyimpulkan atau meringkas, itu tidak harus kita tuliskan semuanya, tapi kita tulis yang penting-penting saja atau yang pokok-pokok saja. Perlu pemahaman dan pengetahuan untuk mendaftar hal-hal pokok dari berita. Jadi misalkan aja ya, berita itu banyak sekali, beberapa halaman. Lalu kita disuruh meringkasnya, maka yang kita ringkas itu kita cari setiap paragraf. Pokok-pokok penting dalam setiap paragraf itu apa? Nah, itu kita kumpulkan jadi satu mulai awal sampai akhir. Itulah yang dinamakan dengan meringkas. Kegiatan meringkas dilakukan untuk mempermudah memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang hanya dianggap penting sehingga dapat menghemat waktu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau kita disuruh membaca berita tersebut, maka kita tidak bisa banyak-banyak membacanya karena sudah diringkas tersebut dan menghemat waktu kita dalam membacanya. Yang asalnya 2 halaman penuh, kita capek, kita ngantuk, kita berbagai macam apa yang kita pikirkan, nah itu akan cepat selesai dalam waktu yang cepat karena dengan ringkasan tersebut. Sekarang ya, langkah-langkah meringkas teks berita sebagai berikut. Jadi, langkah-langkah supaya kamu bisa meringkas teks berita sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. Jadi, berita itu kan ada dua sumber, yaitu dari bacaan dan dari mendengarkan. Kalau yang dari mendengarkan itu biasanya teman kita yang bilang katanya di sana ada kecelakaan, katanya di sana ada gempa bumi, katanya. Nah, itu kan mendengarkan. Tapi kalau membaca bisa berupa tulisan. Kalau melihat bisa lewat televisi, bisa lewat internet dan sebagainya. Kemudian yang B, mencatat unsur-unsur berita yang seperti tadi, yaitu 5W ditambah 1H. Masih ingat kan? Singkatan dari 5W tambah 1H. Kemudian yang C, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama mendengarkan atau membaca teks dengan seksama, mencatat unsur-unsur berita 5W ditambah 1H, kemudian menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Nah, itu adalah langkah-langkah kita dalam meringkas teks berita sebagai berikut. Yang kedua, menyimpulkan berita. Setelah kita tadi meringkas berita, yaitu ada 3 langkah, kemudian yang kedua yaitu menyimpulkan berita. Setelah kita membaca berita atau mendengarkan berita, kita disuruh menyimpulkan berita apa yang kamu dengar, berita apa yang kamu lihat, berita apa yang kamu saksikan, itu pasti. Jadi, dalam menyimpulkan berita, berikut ini merupakan cara kita menyimpulkan isi sebuah berita. Yang pertama yaitu A, menyimak berita dengan saksama. Menyimak itu bagaimana maksudnya? Menyimak itu kita membaca dengan sungguh-sungguh dan benar-benar, tidak menghiraukan suara kiri kanan, orang lalu lalang depan kita. Kita harus benar-benar konsentrasi dengan isi berita tersebut, itu yang dinamakan dengan menyimak. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. Nah, seperti tadi itu ya, mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita, itu caranya bagaimana? Sudah saya jelaskan pada poin di atas tadi. Yaitu, kita catat setiap paragraf yang penting-penting saja. Kemudian kita jadikan satu.
Yang C, membuat kesimpulan berita. Nah, demikian pelajaran hari ini. Dan jangan lupa dipelajari LKS yang sudah kalian pegang. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.